sedangkan lu sholat cuma sunat. Bagi menghambanya di situ lu beribadah enggak gitu loh. Apa apa namanya? Apa berperilaku seperti orangnya. Maka dapat kita ini ubudiyah bukan ibadah. Kalau disuruh ibadah gila loh. Bisa loh. Kan enggak. Contoh, gua itu seperti orang yang mencintai tapi gua bukan mencintai. Ya nggak sih? Jalan berdua. Kita sebut apa? Cowok cewek. Pacaran. Padahal saling mencintai apa enggak? Kan kita tahu. Ketika lo saling mencintai, itu namanya pacaran. Ketika berjalan berdua doang, itu seperti orang pacaran. Lu sholat bisa jadi itu ibadah, kata Allah bisa jadi berlaga seperti orang sedang beribadah. Makanya apa bahasanya? Ya udah, kita ini masih dia. Kayak tadi sholat yang sholat masuk neraka. Kok? Karena kita nggak tahu. Kata Allah. Oh sholat ya kayak tadi lagi paham, udah paham kan maksudnya? Udah ada ibadah, ada makanya sebaik-baiknya semaksimalnya malah lewat sholat. Udah sholat perbaikin, lewat ini baikin semua. Gitu. Nanti di situ ada pengharapan, ada namanya roja, bukan tamani. Ada yang namanya roja, ada yang namanya tamani. Di hadis Nabi bilang gitu, la taqnatu an rahmatillah. Oke. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Al-abidul apa begini. Al-fajirur roji min rahmatillah khairun minal abidil muqnit. Orang yang durhaka yang berharap akan rahmatnya Allah itu lebih bagus daripada orang ahli ibadah yang putus asa dari rahmat Allah. Oke. Kalau kita artiin secara gitu, ibadah kenapa? Apa bang? Saya kalau orang ibadah udah kecil hati bang, dapat rahmat Allah, bukan begitu maksudnya. Roji, kata roji di situ berharap. Yang namanya berharap, ada cewek cakep banget, cewek berharap cakep banget, lu chat, lu WA, lu deketin, oke. Terus lu tembak, di situ ada harapan supaya lu diterima. Namanya berharap. Pantas gak berharap? Pantas. Sekarang cewek cakep banget, lu tembak langsung, kira-kira pengen dia jadi pacar saya bang, pengen jadi bini saya. Apa usaha lo? Prilly bantu Korsina nih. Siapa? Lu pengen jadi lakinya dia. Mimpi bukan? Angan-angan bukan? Tamani bukan? Tamani kan? Sesuatu yang jauh mungkin. Kecuali lu ngomong begini, lu artis, lu banyak duit, terus apa? Lu ngancong, lu ada WA-nya, udah ada hubungan, lu berharap dia jadi istri dia, bisa nggak jadi berharap? Amar mati.
Lu sejauh mana lu berharap sama rahmat Allah? Lu berandai-andai mendapat rahmat Allah apa berharap mendapat rahmat Allah? Kan tadi orang yang durhaka yang masih berharap rahmat Allah berarti apa? Masih ada ibadah, masih ada, paham nggak? Kali lagi, lu berarti kan lu pengen rahmat Allah, usaha lu apa? Lalu mabok, terus mendapat rahmat Allah, berharap apa ngimpi itu? Ya itu begitu maksudnya. Tapi makanya di sini apa? Ya, ridho, kodok dan bahasa itu. Jadi apa ya? Gua ridho sama Allahnya, tapi ya biho al-makbiyu. Lu kagak resep sama yang ditak dirinya. Lu udah berubah maksudnya. Oh, kita mau dikasih motor, masih dikasih motor enak. Kita dikasih motor sama orang tua. Motor pakai tuh. Kata motor enak. Ini namanya sabar. Ngomong sama yang nggak kasih. Oke. Kalau berangga aku kasih motor. Kalau motor jelek itu kasih gua. Namanya kagak sabar. Oke. Dikasih motor enak, diem baik. Alhamdulillah Pak kalau kasih motor. Ngomong sama babak orang, jangan kasih motor. Ngomong sama orang juga kagak. Tapi motor kagak enaknya, dia kesel di situ, makanya motornya dibenerin gitu. Bukan berarti ridho dengan takdir, udah aja apa adanya. Paham nggak? Paham. Makanya di situ tuh Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i bukan ulama, enggak disebut ulama sufi. Bukan berarti enggak sufi tasawuf ya. Imam Syafi'i itu bilang apa? Usisat tasawufu bil kasal. Tasawuf itu didasari dengan rasa malas. Bukan berarti tasawuf itu orang-orang yang malas, bukan. Pasrah sama malas beda tipis. Awas, lu pasrah apa malas? Lu pasrah apa? Contoh tadi dikasih motor jelek, sama orang tua. Kita begini kasih begini udah begini terus goblok di bawah. Lu pasrah apa emang malas ngebenerin motor? Lu pasrah apa emang malas ngebenerin motor? Paham gak? Itu makanya pasrah sama malas beda dari tipis. Awas milihnya pasrah. Kita mah ya bang sama bego. Lu bego apa malas? Bego apa malas? Malas. Gitu ya, paham nggak? Bego apa malas? Malas bang. Saya menerima apa adanya dikasih Allah. Malas lu bukan pasrah. Sama yang kita apa ya? Nggak tahu. Tasawuf itu di kita tuh ini politik ya. Jadi orang yang lemah tasawuf ini di kita nih sebenarnya tasawuf itu lembut bukan lemah, beda kan? Jadi
Jadi ya tasawuf itu kondom lah. Ya. Tahu kondom? Lembut tapi kuat. Lembut bukan berarti di kita kan orang-orang ini politik gila. Lu belajar politik lagi. Lu pernah nggak dengar jangan berpolitik? Jangan berpolitik kenapa Pak? Itu khusus di kawasan Jabodetabek. Jangan berpolitik. Emang apa? Jahil politik. Jangan. Bok, kita pindah ke Jawa. Buset deh. Paham? Lu bukan orang sembarangan apa itu? Kamu deh. Kalau turun ini ke kampung, udah pas abuja dia turun. KGB. Tahu Mbak Maimun Juber? Karir politiknya semana? Dari DPR paling bawah sampai ke DPR RI. Anaknya siapa? Gus Yassin, wakil gubernur. Ya, Ma'ruf Amin, wakil presiden. Buset, orang 20 orang aja. Maksud gue gini, ini tasawuf yang tadinya lembut, harus lembut, bukan berarti kudu lemah. Lu pernah nonton ini enggak? Jenderal Sudirman. Filmnya. Belanda masuk Jenderal Sudirman lagi. La ilallah. Oh, kasih kok. Apa penjajah lawan ya? Lawan. Melawan dong Jenderal Sudirman kan sama penjajah. Di kita nih digituin, tasawuf itu dianggapnya lemah. Padahal tasawuf itu bukan lemah, tapi lembut bukan berarti kalau bikin hati. Ya kayak kata lo bego apa males? Lo pasrah apa? Males. Coba kalau kata Jenderal Sudirman lemes, lemah lah. Udah, emang takdir kita. Ya kan? Siapa? Banyak itu tuh, itu disebut guru spiritual. Bukan guru spiritual saya, bukan. Kalau hari Nobel siapa? Muhammad Al-Fatih. Umur berapa? 21 umur segitu ya? Betul nggak? Siapa guru? Dikasih miskin ada dari itu, apalagi dikasih susah. Mana mungkin mau berontak? Dalam artian gitu. Coba contoh. Kayak apa lagi? Disebut ya. Kalau apa? Pengen punya orang itu apa namanya? Kalau pengen punya orang baik, suka ngeliat nikmat orang apa? Kona'ah juga. Oh gini, itu punya motor. Terus lu ngeliat nikmat akan lebih kuat. Cinta dunia itu, cinta dunia apa adanya. Benar. Iya. Zuhud. Yang kagak boleh itu lu ada kepengen di hati buat pengen kayak orang. Kagak boleh. Lu punya motor, Beat. Terus gue naik NMAX. Ilah deh. Sampai lu lupa kalau lu punya motor, akhirnya kagak tahu
tahu. Kalau lu rawat punya lu sendiri, dunia lu sendiri, gak jadi masalah. Bukan berarti cinta ini lah pipit kok. Gitu tuh. Banyak kita, banyak yang bilang apa? Kita mah ikhlas kata kita, belum tentu ikhlas kata Allah. Contoh, lu kalau berbuat baik sama orang, wait, tolongin gua, ya bang. Makasih ya. Jangan bang. Kasih amplop. Saya ikhlas. Itu ikhlas kata Allah, ikhlas kata Allah. Kata ikhlas nih. Ya. Kata ikhlas. Contoh nih sama apa? Blok. Biarin bang. Kan kalau guru kita bukan berbicara ikhlas, kita berbicara khidmat. Ya. Ini sama orang dah, lu nyolatin. Udah sekali nyolatin, dikasih amplop gak? Asik kan? Ketika ada orang ngasih nolak, lu dikasih. Jangan. Lu apa? Lihat lu. Ikhlas ya? Apakah itu ikhlas? Kebanyakan kita menghancurkan keikhlasan kita. Kebanyakan kita itu menghancurkan ikhlasnya kita. Contoh, lo bagi gua mau ikhlas sama lu, gua nolonginnya ikhlas, gua tolongin orang, berarti gua ikhlas, awalnya bener-bener ikhlas karena Allah, nggak ada yang tahu. Itu orang nggak terima kasih, kita kagak ngambek, ikhlas, ya nggak? Itu orang langsung nonjok, kita kagak balas, ikhlas, masuk. Sebab dia belum tahu. Apa pas nolongin orang, dibagi duit. Jangan bang. Tadinya orang tahu nggak kalau kita ikhlas? Kagak, pas kita nolak duit, tahu. Seakan-akan kita ngasih tahu kalau kita itu ikhlas, padahal kagak. Emang apa? Tadinya cuma kita doang sama Allah, gara-gara kita nolak duit jadi bocor nggak kalau kita? Berarti nolak duit itu merusak aja keikhlasan. Paham nggak? Iya nggak sih? Ya kan? Jangan bang. Cuma nanti konteksnya beda ya kalau guru ya mungkin ya. Jangan. Itu bukan berbicara ikhlas, bodoh amat, ikhlas orang ikhlas. Ini berbicaranya gua kagak mau nyusahin kan gitu. Jangan apa guru ini keluh. Buat ini kalau berbicara ikhlasnya, paham nggak maksud gua? Nolak duit itu bisa merusak keikhlasan. Berarti kalau ikhlas mah nolong orang, gue dedain, alhamdulillah. Gue ditonjok, alhamdulillah. Berarti kan siap menerima feedback dari orang yang kita tolong, apapun itu, jelek, bagus, bagusnya. Gue ikhlas, gue nolongin lu terima kasih sama gue bagaimana? Ikhlas. Gue nolongin lu. Terus ya lu nonjok gue kagak ngambek, gue kagak ngomong sama orang, gue ikhlas. Tapi kenapa ketika lu bagi gue duit, kok gue? Ya kayak tadi lagi, cuma Allah yang tahu sama kita. Pas ngapli tek, jadi jangan ajak-ajak dia. Ya seakan-akan kita pengen tahu dong kalau kita nolong itu Oke, paham ya? Itu dulu yang gue bilang begitu. Dulu ya si orang mati. Orang mati duit diterima baik, iya nggak? Oh berarti kiai udah paham duluan bahwa kiai bodoh. Kagak ikhlas itu merusak amal kagak? Makanya kalau kata Buya Ceramah Buya Cemil Cep Uyut Mansur ulah kayak gitu. Jangan minta ketika nggak dikasih, jangan nolak ketika dikasih, jangan disimpan ketika udah di tangan. Paham?
ketika aku guru sama orang katakan ini bayangin, ini bayangin, kagak dikasih, ya udah, dikasih, ya udah, gitu maksudnya. Kita maknya ikhlas. Ketika mau dikasih, mau apa gimana, ketika dikasih kalau dua kali kagak. Makanya itu, aku juga nggak tahu pemahaman tentang itu bergeser. Aku juga sadar kesini. Yang bilang tadi loh, kayak apa namanya kubur dunia, ya kubur dunia juhud. Udah Raffi Ahmad dari juhud bang ya. Raffi Ahmad dari juhud bisa jadi lebih juhud Raffi Ahmad dia begitu aja deh. Cara rumah kan kayak gini. Ya kita udah pada ini, pada sadar. Ada orang pinter, ada orang pinter ngomong. Kadang-kadang kita terpukau dengan omongan. Wailah aku mencintaimu, aku tidak bisa jauh darimu, bagaimana khobar yang butuh akan mubtada dan begitu pun sebaliknya. Bisa orang dari nong sorok nih. Iya enggak? Ini nanti ya bobot-bobotnya kita tahu lah, bobot-bobotnya yang bener ngerti. Ya orang kudu disebut begitu kok, kalau kita dengar basar bisa orang jago nih. Gak usah dia menceritakan nong sorok, kita juga nanti tahu dengan sendiri. Makanya apa? Ya tadi tuh. Di situ makanya apa? Tasawuf. Terus nanti tuh ahdul haqaiq mimma fi aidil khalaik. Mengambil kebenaran dari dia ada apa? Kagak ketipu lagi sama pakaian, kagak ketipu lagi sama omongan, kagak ketipu lagi sama tingkah laku. Kiranya pakai gamis bang, orang udah pasti baik dan tampang-tampangnya. Tahu-taunya orang pakai sempak untuk kosa, ya kan? Terus apa lagi? Tuh, siapa pun syuting. Yangnya lupa namanya tuh, Ali Roja apa siapa sih? Siapa ya? Dia begitu diundang dengan pakaian biasa, kagak boleh masuk. Datang lagi balik pakai jas, dikasih masuk. Pas pesta datang jas sampai kita nggak boleh masuk, kagak dihormatin. Datang lagi pakai jas. Oh ya silakan. Pas di dalam ngomong jas makan itu dulu yang dihormatin, gue mah kagak. Emang nggak pada tadi gue sama orang ini gue kagak pakai jas, kagak dihormatin. Ketika gue pakai jas gue dihormatin, berarti ini kudunya siapa yang makan? Jas. Itu maksudnya ya hatinya mengurus, makanya akhdul haqaiq, ngambil kebenaran, bener-bener diambil apa yang ada di makhluk. Makanya apa? Akhlak itu cerminan daripada tasawuf, tapi tasawuf itu bukan akhlak. Akhlak itu cerminan tasawuf, tapi tasawuf itu bukan akhlak. Akhlak itu baik sama gua, sopan santun. Apa kalau mau punya hati bagus? Kalau foto minjem duit, masa lagi mau minjem duit disebut tasawuf? Tuh, ini dari kemarin kan ngebahasnya masalah-masalah begitu baik. Dzikrullahi hisnun, zikir kepada Allah itu adalah benteng. Membaca Al-Quran benteng, masjid benteng.
Agak bisa ngeliat ke arah situ tanpa adanya hati yang di situ. Makanya tasawuf yang kecil-kecil apa sih? Taklim. Di situ tuh, makanya apa ya? Nih. Kan kita ngaji begini itu tauhid bukan? Ini tauhid bukan? Ini tauhid bukan? Bukan kan? Fikih bukan? Bukan. Berarti apa? Kan kalau kita tarik gini, hadisnya dari Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Datanglah seorang laki-laki yang tidak diketahui datangnya. Bajunya putih banget, rambutnya hitam banget, datang terus nempelin di dengkul dengan dengkul Nabi. Kalau kita pada nempel itu. Terus itu apa coba? Akhbirni anil Islam. Nah, tau kan ya, syahadatu Allah. Terus fa akhbirni anil iman. Antum minabillahi. Fa akhbirni anil ihsan. Anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Oke. Berarti kan di sini apa? Lu pengen bisa ridho sama Allah. Ridho urusannya apa? Hati kan? Ridho sama Allah, di situ lu harus tahu dulu Allah. Berarti lu bersihin hatinya apa enggak? Ya, iya nggak sih? Ini dah yang paling dasar. Bocah ngaji fikih itu mata keras hati. Jangan kaget kalau ngomong gitu. Ngaji fikih itu mata keras hati. Kenapa emang? Dari bocah, lo ampun lu sologan. Terus lo belajar praktek sholat, belajar yang lainnya. Pas udah tahu rukun sholat, kenapa lo gak laksanain? Lo tau gak kalau A, B, C, D ini haram? Tahu. A, B, C, D ini wajib, tahu gak? Kenapa gak laksanain? Ada hati yang ada di urus. Dia paham? Ihsan ini ngurusin hati. Makanya gini loh. Nih, Bang ngobrol-ngobrol aja. Bang, ini kita belajar ihsannya dari mana? Dari pesantren. Dari nyantren. Lu timbang teks kitab gini ngapain lu nyantren? Nih, teks kitab begini ada nggak terjemahan? Ada. Apa yang nyantren? Kalau cuma nyari teks, apa sih sekarang yang kagak ada? Apa sih sekarang yang kagak ada? Cuma apa bahasanya? Gini, lu boleh studi banding. Orang yang belajar dan kagak baca Al-Quran bisa nggak? Bisa. Soal tahu nggak? Tahu. Yang satu boleh pesantren, yang satu enggak.
ihsannya lewat mana bang belajarnya, ini pengen tahu saya, kan begitu tuh. Itu nurut sama guru. Kata guru, ini adik sombong, takluk sama guru. Makanya summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika bahya kal hijarati aw asyaddu qaswa. Hati kita nih keras seperti batu, bahkan bisa lebih keras. Cara ngelembutinnya bagaimana tuh? Tasawuf disuruh secara nggak langsung, lu itu ngebunuh nafsu nggak sih? Ya, itu di situ adanya